sekarang kita makan siang. Makan siang kita di atas jembatan Galata. Di atas laut ada jembatan. Kita turun ke bawah jembatan, langsung makan di atas air. Hari ini kita makan ikan. Ikan kita akan makan. Habis itu kita akan naik satu kapal, Bosphorus Cruise. Kita akan cruising di Bosphorus untuk 1 jam lebih, 1 jam 15 menit. Kita akan cruising di atas Selat Bosphorus. So kita menikmati Asia dan Eropa dari kapal. Yang paling bagus rumah orang kaya, istana, ada istana-istana, dan dari bawah jembatan ambil foto jembatan, semuanya dari kapal. Insya Allah kita ambil fotonya. Itu kapal khusus private untuk grup kita saja. Kita booking satu kapal private. So, di Turki ada 4 musim. So, baru kita masuk ke musim semi. Maret musim semi. Maret, April, Mei musim semi. Juni, Juli, Agustus musim panas. September, Oktober, November musim gugur. Daun-daunnya jadi kering, kuning. Musim dingin semuanya gugur aja. Sepertinya kering. Tapi pinus, yang itu pinusnya masih hijau di musim dingin juga. Tidak pernah gugur pinus. Ada 2 pohon tidak gugur di musim dingin. Pinus dan pohon zaitun. Dua-duanya tidak gugur. Tapi yang lain gugur, sepertinya kering, tapi bukan. Itu semuanya gugur saja. Nanti April semuanya berdaun dan hijau semuanya, dan berbunga aja. Sekarang musim semi kita mulai musim bunga. Boleh karena nanti besok mungkin kita akan lihat bunga tulip. Tapi tulipnya mulai baru keluar, baru mulai. Karena biasanya April. Ya, itu semua kebun-kebun kita penuh dengan tulip April. Tapi kemarin saya lihat baru keluarin semuanya. So, insya Allah besok kita bisa ambil foto di Istana Topkapı, Hagia Sophia, era Hagia Sophia, era Masjid Biru. Itu besok pagi kita akan. Dan jadwal kita hari ini Selat Bosphorus yang jadwal tulisan, Mangga 2. Itu pasar atau Tumenggo. Itu dari tulisan arisan. Arisan toh? Nama mereka juga arisan. Dan ada Taksim Square, baru ke makan malam, dan makan malam ke hotel. Jadi jadwal hari ini tulis. Dan besok ada Masjid Biru, tapi Masjid Biru dari luar aja. Karena Masjid Biru ada renovasi, sampai 15 Mei tidak boleh masuk dalam Masjid Biru. So, Masjid Biru hanya dari luar kita bisa ambil foto. Di depan kita ambil foto. Hagia Sophia kita akan masuk. Hagia Sophia masuk, Istana Topkapı masuk. Habis makan siang kita akan ke airport. Dan airport naik pesawat kita terbang ke Pamukkale. Kalau besok malam kita bisa masuk Pamukkale, kita akan masuk ke Pamukkale. Itu ada batu kapur putih-putih dengan terasering, kolam-kolam kecil. Kalau besok malam, sebelum tutup kita sampai, kita akan masuk ke Pamukkale dulu, baru ke hotel. Dan kalau nggak bisa masuk, lusa pagi kita akan ke Pamukkale. Dari Pamukkale, Laodicea. Dari Laodicea baru ke Efesus. Dan di Efesus, tempat outlet kulit kita akan kunjungin, dan dari sana ke Izmir. Satu malam kita ingin Izmir. Dan dari Izmir pagi ke check out dari hotel, situ tur Izmir, dan ada Saint Polycarp Church, gereja yang Polycarp, ya Saint Polycarpus. Dan habis itu langsung ke airport, naik pesawat kembali ke Istanbul pagi. Satu malam di Istanbul lagi, dan pagi tanggal 24 pagi kita langsung ke airport pagi. Itu transfer ke airport. Itu 4 hari. Hampir dari barat ke timur Istanbul 60 kilo panjangnya. Straight untuk kota 60 kilo panjang. Mata uang sama Turki.
satu kota, Istanbul. So, mata uangnya semuanya lira. Kira. Orang-orangnya sama, bahasanya sama, budayanya sama, makanannya sama. Karena seperti Jakarta Barat, Jakarta Timur. Sama. Untuk kita, Istanbul Eropa, Istanbul Asia. Ya, so, tidak ada beda. Di sini, tapi 3%-nya di Eropa saya bilang. Kalau kita 4 jam dari sini ke batasan Bulgaria, 3 jam actually. 3 jam ke bisa batasan Bulgaria dan bisa berbatasan Yunani. Di Eropa ada Yunani dan Bulgaria. Saya lihat itu dua negara Eropa. Tapi di timur, contoh di timur selatan ada Syria. Di Syria. Ini Irak di sini. Sini ada Iran. Sini ada Armenia. Sini ada Georgia. Ini yang 7 negara keliling Turki. So, Georgia, Armenia, Iran, Irak, Syria, Bulgaria, Yunani. Ini 7 negara dikelilingi. Tapi masih di Laut Hitam, ini Laut Hitam. Di atas Laut Hitam masih ada Romania, Ukraina, semuanya di atas masih ada. Tapi yang dekat, yang batasan dari barat, itu yang 7 negara keliling Istanbul ada. Ini salah satu masjid baru, bukan tua actually, baru 5 tahun masjidnya. Beberapa menit kita sampai jembatan Bosporus. Dan kita akan lewat dari Asia ke Eropa. Siap kameranya, nanti video lewat dari Asia ke Eropa dari jembatan. Bisa? Berapa jam kita ke sana? Berapa menit ke restoran? Restoran hampir terserah, kalau tidak ada macet setelah jembatan, ada macet atau enggak, mungkin 20-25 menit sampai restoran. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Kita sudah sampai di Turki. Kita sampai di kota Istanbul. Tanah ini, wilayah ini sejak beribu-ribu tahun sudah berganti-ganti penguasa. Dulu pada zaman Perjanjian Lama, ya, ini ditempati oleh suku yang disebut suku Het. Yang kita lihat dalam Alkitab, ya, ada suku Het, adalah mereka punya peradaban di wilayah ini, di Anatolia terutama. Dan ganti berganti dari suku Het, akhirnya bangsa Persia tinggal di juga dapat menempati tempat ini, bangsa Romawi dan lain-lain. Dan yang ada kaitannya dengan sejarah kekristenan adalah, sebaiknya saya jelaskan dulu, ya. Kalau kita lihat di dalam tanah di mana sejarah Alkitab terjadi, itu meliputi sangat luas sekali. Kalau di Asia ini meliputi Israel terutama, ya, Lebanon, Syria, Mesir, Turki, Irak, Mesopotamia, Iran, dan termasuk Armenia, di mana Gunung Ararat ada di sana. Gunungnya Nabi Nuh, ya, perawannya Nabi Nuh ada di sana. Jadi sejarah Alkitab itu meliputi banyak wilayah. Salah satunya adalah Turki. Nah, mengapa ini penting bagi sejarah gereja? Karena di Turki lah awalnya menjadi, ya namanya belum Turki waktu itu, ya. Namanya itu menjadi pusat perkembangan gereja Ortodoks. Perkembangan gereja timur di tempat itu. Sejarahnya begini. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab suci, kalau kita lihat dalam kitab Kisah Rasul, dari pasal 1 sampai pasal 10 itu fokusnya di Yerusalem, pelayanan Petrus. Lalu oleh penganiaya Paulus di pasal 8 dan 9, banyak orang-orang Kristen akhirnya tersebar sampai ke Syria, terutama di kota Antiochia, ya. Jangan lupa, dari Syria juga bagian daripada tanah di mana sejarah Alkitab terjadi, ya. Nah, di Syria lah kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, untuk pertama kalinya para pengikut Kristus itu disebut Kristen. Nah,
Jadi akhirnya pada zaman Alkitab itu sendiri, gereja mempunyai dua pusat. Pusatnya adalah di Yerusalem, pusat awal, lalu di Antiokhia. Dari Antiokhia lah akhirnya penyebaran Injil itu sampai ke wilayah-wilayah yang sekarang kita sebut Turki, sampai ke Bulgaria dan lain-lain, dan Yugoslavia, dan akhirnya sampai ke Roma, ke Italia, ya. Dan terutama ini dilakukan oleh Paulus yang diutus oleh gereja di Antiokhia. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Rasul pasal 13, diutus, dia pergi 3 kali, dia mengadakan perjalanan penginjilan, menyebarkan Injil ini. Pertama dari Syria, lalu lewat perahu melewati Siprus, ya, melewati Kreta, akhirnya melewati kota-kota pinggir pantai di daerah Anatolia, ke Derbe, ke Iconium, ke tempat-tempat itu. Akhirnya kembali lagi ke Antiokhia. Dari Antiokhia lalu dia melewat darat, sekarang yang kedua kali jalannya itu lewat Syria, lalu lewat darat muter. Akhirnya di dalam Kisah Rasul pasal 16 kita lihat dia ada mimpi di mana orang-orang Makedonia, yaitu bagian Yunani Utara yang kita akan pergi nanti di Filipi, di Kavala, di mana Paulus akhirnya pergi ke sana untuk mengabarkan Injil ke Yunani. Makanya kita nanti pergi ke sana, ke Filipi, Tesalonika, itu adalah bagian di Yunani Utara. Nanti ke Korintus, itu tempat di mana dia mendirikan. Kita tahu dia ngirim surat kepada orang Korintus, dan dia pergi ke Athena. Nah, kalau di Turki sini, surat-surat yang kita lihat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Turki adalah Galatia, itu di Turki. Kolose juga di Turki. Ya. Terus apa lagi? Efesus juga di Turki. Ya. Apalagi? Kalau Korintus Yunani, Filipi Yunani, ya. Ya. Jadi ini tempat penting ya bagi sejarah kekristenan. Turki dan Yunani itu adalah merupakan tanah suci yang kedua, itu kalau bisa saya katakan. Tanah suci yang pertama adalah di mana Kristus hidup di Israel. Tapi Turki dan Yunani adalah perkembangan daripada kekristenan berikutnya. Ya. Jadi banyak orang taunya hanya karena ada 7 gereja ya yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Sebenarnya lebih banyak dari itu ya. Bukan hanya sekedar 7 gereja itu saja. Tapi ada sejarah-sejarah lain. Nah, terutama coba bawa Alkitab enggak? Tolong bawa Alkitab. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-19. Ayatnya 19 sampai 25. Tolong bacakan, jangan saya yang baca, sekarang saya ini tidak bisa. Di dalam Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Tolong bacakan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Terus? Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Jadi pada waktu Yesus disalibkan, dia menempatkan ibunya sebagai ibu dari murid-muridnya, dan murid-muridnya sebagai anak dari ibunya. Ya, itu Yesus sendiri yang menempatkan. Dan terus apa yang terjadi? Dan kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya, sejak saat itu Yohanes memelihara Maria. Dibawa kemana dia? Dia menjadi pimpinan gereja di Efesus. Di Efesus nanti ada rumahnya Bunda Maria. Dia menjadi pimpinan gereja di sekitar daerah Turki ini. Dan dia mempunyai seorang murid waktu itu, Yohanes, waktu di daerah ini, ya. Seorang murid yang namanya Polikarpus, yang nanti kita pergi ke gerejanya. Dan kita masih punya di dalam gereja Ortodoks, masih disimpan tulisan dari Polikarpus ini. Polikarpus, murid Yohanes yang sangat kokoh waktu itu, dia disebut Polikarpus karena menurut ceritanya pada waktu di daerah di mana dia tinggal di Smyrna, yang namanya kotanya bernama Izmir. Nah, sekarang salah satu dari 7 gereja yang di kitab Wahyu itu, ya. Di Smyrna itu waktu itu terjadi kekeringan katanya menurut ceritanya. Nah, tidak ada buah.
Dan akhirnya orang bingung bagaimana ini supaya ada buah di sini. Akhirnya dia minta supaya Polikarpus ini datang mendoakan tempat itu. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, dikabulkan, ada hujan sehingga tumbuh-tumbuhan bertumbuh dan banyak buah, sehingga karena banyak buah yang muncul dari mujizat itu, dia disebut sebagai poli, artinya banyak, karpus artinya buah. Dia banyak buah gitu, karena akibat dari mujizat itu. Nah, dia menjadi uskup di daerah Smyrna itu sampai lama, dan pada waktu itu terjadi penganiayaan pada umat Kristus beberapa kali. Orang Kristen mengalami aniaya ya, zamannya Nero, zamannya Diocletianus, beberapa kali mengalami aniaya dari pemerintah Romawi. Nah, waktu itu Polikarpus sudah menjadi tua, dia melayani di situ. Dia mimpi bahwa bantalnya terbakar. Dia bilang sama murid-muridnya, aku mimpi tadi malam bantalku terbakar, katanya. Nah, apa artinya? Mungkin aku akan dibunuh, aku jadi martir. Nah, murid-muridnya mau, Romo pindah saja dari sini, pergi saja ke desa. Kami nggak mau Romo mati. Akhirnya dia pergi ke desa, betul. Tapi akhirnya Jenderal Romawi itu datang memaksa orang yang dalam gereja itu untuk mengaku di mana Polikarpus. Akhirnya karena dia niaya, disiksa, akhirnya dia ngaku Polikarpus bersembunyi di mana. Datanglah dia, akhirnya tentara Romawi ini datang ke kampung di mana Polikarpus ada. Nah, Polikarpus nggak kaget karena dia sudah tahu bahwa dia memang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi mati sebagai martir. Nah, waktu itu ketika tentara Romawi datang itu, dia bilang, tunggu dulu ya, saya sembahyang dulu, kamu makan, nanti baru aku pergi sama kamu. Nah, akhirnya diberi makanlah tentara Romawi ini. Dia sembahyang, dia berdoa. Nah, melihat ini, si pimpinan dari tentara yang mau menangkap dia itu merasa menyesal. Ini orang baik, orang sudah tua begini, kenapa harus dihukum? Orang ini nggak berbuat apa-apa. Akhirnya karena dia merasa tidak tega mau menghukum si Polikarpus ini, dia minta, udahlah kamu sangkal Kristus sajalah, katakan kamu bahwa kaisar itu sebagai Tuhan. Dan waktu itu kaisar dibertuhan kan. Polikarpus mengatakan, sudah 80 tahun aku melayani Kristus dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana aku bisa mengecewakan dia? Akhirnya dia diseret dia ke Romawi, dan disitulah dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Kalau saya tidak lupa, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Polikarpus ini dia dibakar. Tapi aneh ketika dibakar, badannya diikat di kayu gitu, apinya tidak membakar dia, tapi apinya mengelilingi dia, sehingga ada lubang, ada tempat tegang yang tidak bisa mengenai tubuhnya. Akhirnya marahlah ini, gimana caranya ini si Polikarpus tidak bisa mati kalau kita carakan begini. Ya udahlah kalau gitu kita bunuh aja. Akhirnya dilempar tombak pada tubuhnya. Dan aneh menurut kesaksiannya, pada waktu dilemparkan, darah keluar, tapi baunya wangi, memenuhi tempat di mana dia dibunuh itu. Dan ada kelihatan seperti burung merpati putih keluar dari tubuhnya, hilang. Baru dia jatuh. Akhirnya tubuhnya dikumpulkan oleh murid-muridnya, akhirnya dikuburkan dan dihormati. Nah, itulah nanti gereja yang akan kita kunjungi, tentang gereja Polikarpus itu. Ceritanya itu muridnya Rasul Yohanes langsung. Nah, Polikarpus ini punya murid juga namanya Irenaeus. Orang sini juga, orang Smyrna juga. Ya. Tapi dialah yang pertama kali mensistematikan ajaran para rasul. Saya punya bukunya, tebal ini. Dia menuliskan ajarannya para rasul, sehingga kalau kita mau tahu ajarannya para rasul itu kemana, ya kita kembali ke Irenaeus. Makanya kita perlu mengetahui bapak-bapak gereja ini, karena di situ kita mengetahui sejarahnya gimana. Kekristenan tidak muncul baru sekarang, enggak. Sudah ada sejarahnya gitu ya. Nah,
Hanya Irenaeus ini, Irenaeus lah yang pertama kali menyebut ajaran para rasul itu sebagai ajaran yang ortodoks. Jadi ortodoks itu bukan nama gereja, sifat dari ajaran yang diajarkan para rasul. Karena waktu itu si Irenaeus itu melawan bidat-bidat yang ada pada waktu itu, dan dia menyebut kalian itu ajaranmu heterodoks. Ajaran para rasul itulah yang ortodoks. Gitu. Nah, jadi ortodoks dari kata ortos artinya lurus, doxa artinya pengajaran, sebagai lawan dari heteros. Itu lain, beda, menyimpang, doxa artinya pengajaran. Jadi ortodoks artinya bukan kaku, kuno, kolot, bukan. Tidak ada katanya dengan itu. Ortodoks artinya pengajaran yang lurus, sebagai lawan dari ajaran yang menyimpang. Ortodoks itu lawannya heterodoks. Nah, sejak saat itulah, mulai dari tahun 150 ini ya, 150 Masehi, sejak itu digunakan oleh Irenaeus. Sejak saat itulah ajaran Injil itu disebut sebagai ajaran yang ortodoks. Jika itu ajaran rasulnya, tapi ajaran yang palsu disebut sebagai ajaran apa? Ajaran heterodoks. Nah, akhirnya kekristenan berkembang. Yohanes sudah meninggal dan tinggal di Efesus dengan Bunda Maria. Tetapi menurut tradisi, Bunda Maria mau meninggal diberitahu sama malaikat Gabriel bahwa dia akan meninggal. Dia mengatakan, saya mau meninggal kalau saya mau meninggal di tanah air saya, di tanah saya kelahiran saya. Akhirnya dia minta kepada Bunda Maria, kepada Roh Yohanes, antarkan aku kembali ke Yerusalem. Akhirnya bersama Yohanes dari Efesus, dia melewati pantai barat dari Turki sekarang, ya. Tapi waktu itu ada angin sakal sehingga perahunya terdampar di semenanjung Halkidiki di Yunani, di Gunung Athos. Dia terkesan dengan keindahan daripada gunung ini, lalu dia berdoa kepada Kristus, kalau boleh, ya, saudara kita ini menanggung Bosporus ya, yang dimana kota Istanbul itu dibagi dua, ini Eropa dan Asia. Ya. Baik, nanti saya jelaskan juga ini terjadinya kota ini dari kacamata sejarah Kristen. Ya. Nah, akhirnya Bunda Maria dengan Yohanes pergi melewat semenanjung Halkidiki yang sekarang menjadi Gunung Athos itu. Dia minta kalau diizinkan tempat ini digunakan untuk mengingat dia dan bagi memuliakan Kristus. Dan ada suara, diizinkan. Sehingga sejak saat itu, tempat yang kita sebut Gunung Athos di Yunani itu menjadi pusat daripada spiritualitas daripada gereja ortodoks dari zaman dulu sampai sekarang. Dulu ya ada yang dari tradisi Latin juga ada, karena waktu itu gereja Latin kan juga dari ortodoks juga, belum menjadi Eropa Katolik, ajarannya ajaran ortodoks semua kan. Nah, baik. Itulah akhirnya tempat di Gunung Athos itu akhirnya menjadi tempat yang sangat penting bagi perkembangan spiritualitas gereja ortodoks yang kita sayang, karena hanya laki-laki yang boleh masuk ke situ. Kita tidak bisa masuk, kita hanya pergi ke cabangnya dari salah satu biara atau monasteri itu, yaitu biara Simonos Petra, yang itu untuk kaum wanita namanya Ormilia. Itulah yang tempat yang kita akan kunjungi nanti. Mereka kenal saya karena saya pernah tinggal di Gunung Athos selama beberapa bulan, jadi mereka kenal saya. Jadi nanti kita akan mendapatkan penjelasan apa yang mau dijelaskan oleh mereka di sana. Nah, akhirnya Bunda Maria pergi sampai di situ, pergi ke Yerusalem, dan menurut tradisi ketika mau mati pun dia memohon kepada Kristus kalau boleh murid-muridnya dikumpulkan sebelum dia meninggal. Akhirnya murid-muridnya dikumpulkan semua ketika beliau meninggal, kecuali Thomas. Mengapa? Karena Thomas perginya menginjil paling jauh di India. Jadi ketika datang Bunda Maria sudah dikubur. Nah, akhirnya dia menangis, kenapa aku nggak nunggu saya kematian Bunda begini? Coba aku mau lihat itu kuburan Bunda gimana. Akhirnya pergilah mereka para rasul dengan Thomas datang ke sana, ternyata kuburannya kosong.
kuburannya Bunda. Dan sekarang masih ada kuburannya Bunda Maria itu di Yerusalem sana. Di depan kuburannya Kristus. Di depan Taman Getsemane, bukan kuburannya Kristus. Di depan Getsemane itu ada kuburannya Bunda Maria tapi kosong. Ya, nggak ada apa-apanya. Karena menurut ceritanya waktu itu ketika Bunda Maria udah mati, dia dibangkitkan lebih dulu oleh Kristus. Dia menampakkan diri dengan Kristus dan memberitahu para muridnya, ibuku sudah aku bangkitkan dulu sebagai bukti. Karena dia orang yang percaya pertama kali percaya dia itu Mesias, bukan sebagai anaknya kan. Sebagai bukti bahwa orang yang percaya kepadaku akan menjadi seperti apa adanya ibuku ini. Jadi itulah yang akhirnya diperingati Gereja Ortodoks setiap tanggal 15 Agustus kalau saya tidak salah. Peringatan di mana Bunda Maria dibangkitkan oleh Kristus sesudah kematiannya. Nah, di sini beda dengan rumah Katolik. Katolik tidak percaya Bunda Maria mati langsung diangkat ke surga gitu ya. Itu menurut ajaran Katolik yang tidak dipercaya oleh Gereja Ortodoks. Mengapa? Karena Maria juga orang berdosa. Upah dosa adalah maut, maka dia harus mati. Kalau dia tidak mati lalu hidup terus, ya berarti dia akan sama dengan Yesus. Makanya kita menolak itu di dalam Gereja Ortodoks ya. Itu sejarah. Nah, ini sejarah ketika masih zaman Alkitab. Akhirnya waktu itu para rasul di Yerusalem, ketika gereja makin berkembang, mereka butuh bantuan. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Ya. Kisah Rasul 6 ayat 1. Yang bawa Alkitab, tolong. Iya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbulah semut-semut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Terima kasih. Jadi dalam gereja mula-mula itu sifatnya sudah multi etnik ya. Di situ ada orang Yunani, ada orang Ibrani. Jadi kalau ada orang mengatakan gereja mula-mula itu hanya gereja menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aramia, orang itu bohong, tidak cocok dengan Alkitab. Karena di situ ada orang Yunani. Dan kalau kita lihat di gereja Antioquia bahkan ada orang Negro juga. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul pasal 13. Waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Simeon yang disebut Niger. Niger itu apa? Negro. Berarti awal sekali di dalam gereja mula-mula itu sudah ada orang Negro. Ya kan dekat dengan Afrika kan? Dekat dengan Afrika ya. Jadi kalau dikatakan bahwa gereja mula-mula itu harus sekarang ada gerakan ya kembali ke akar Ibrani lah apalah, gereja mula-mula tidak pernah menekankan salah satu budaya. Yang dipentingkan adalah Kristus, bukan bentuk budayanya. Makanya ada Yunaninya, ada Aramianya, ada macam-macam di situ dalam gereja mula-mula itu. Nah, para rasul karena gereja makin bertambah, mereka membutuhkan pembantu. Ya. Pertama yang dibantu adalah yang dalam masalah ini ialah pertama-tama ditabiskanlah diakon ya. Coba kita baca di dalam ayat yang ketiga dari Kisah Rasul 6 ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Enggak, dari Kisah Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, para rasul mulai mengangkat pembantu untuk mengurusi masalah yang dalam gereja. Jadi mereka tidak menjalankan sendiri. Ayat 7. Ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem. Ayat 6, coba ayat 6. Mereka yang dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah itu pentabisan pertama. Jadi pentabisan itu yang melakukan para rasul sendiri. Dan bukan hanya diaken saja, tapi juga dengan berkembangnya waktu nanti karena para rasul menyebarkan Injil itu kemana-mana dan dibentuklah gereja-gereja, dibentuklah jemaat-jemaat dan mereka pergi, maka ditabiskanlah apa yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sebagai penatua. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 23. Kisah Rasul pasal 14. Jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua. Di tiap-tiap jemaat para rasul itu menetapkan ini bahasa hasilnya hirotoni sandes, artinya mentabiskan, menumpangkan tangan, mentabiskan. Jadi di tiap-tiap jemaat, di tiap-tiap gereja, para rasul itu mentabiskan penatua-penatua, terus
bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa. Ya, bagi jemaat itu. Bukti bahwa para penatua ini bukan majelis gereja. Kehormatan ini penatua ini majelis gereja. Di dalam Alkitab tidak ada jabatan majelis gereja. Yang ada adalah rasul, lalu penatua yang adalah para romo sebenarnya, para gembala. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 coba. Iya. Karena itu ia menyuruh orang ke Miletus ke Efesus, dari Miletus ke Efesus. Nah, di Efesus yang dipanggil karena gereja Efesus Paulus yang mendirikan, ya. Terus Dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke para penatua jemaat dipanggil oleh Paulus. Nah, apa kata Paulus di dalam menyebut mereka sebagai apa, ayat 28? Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan. Nah, kamulah yang ditetapkan Roh Kudus sebagai penilik. Penilik itu bahasa aslinya episkopos. Episkop. Dari episkop itulah menjadi bahasa Arab al-uskuf yang diucapkan oleh orang Indonesia menjadi uskup. Ya. Jadi zaman dulu antara presbiter atau penatua dan uskup atau penilik itu orangnya sama. Hanya pada zaman kemudian dipisah. Uskup atau penilik ini di atas dari presbiter, ya. Jadi yang mengembalakan gereja waktu itu adalah presbiter atau penatua. Jadi memang gelar pendeta itu tidak ada dalam Alkitab, ya. Karena kata pendeta itu adalah pinjaman dari agama Hindu. Itu istilahnya agama Hindu dan istilahnya agama Buddha, ya kan? Pandit Jawaharlal Nehru gitu kan. Namanya pandit. Pandit itu namanya adalah orang pintar gitu maksudnya. Tidak ada kaitannya dengan penggembalaan. Nah, kita baca lagi, ya. Kita baca lagi dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Terus aku, kata Petrus, sebagai teman penatua. Enggak mungkin lah dia yang maksud dia adalah sesama majelis, bukan. Petrus sebagai rasul, pendiri gereja, pimpinan kelompok para rasul, enggak mungkin hanya sekedar jabatannya majelis. Dia adalah presbiter juga, episkop juga. Makanya dia mengatakan, aku sebagai teman penatua, ayat 2, gembalakanlah kawanan domba. Berarti tugasnya kepala penatua apa? Menggembalakan. Berarti yang disebut gembala gereja itu menurut Alkitab adalah penatua atau presbiter itu. Dan mereka lah yang selalu kalau ada apa-apa di dalam zaman para rasul, yang selalu mengelilingi para rasul, membantu mereka. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 15, ketika terjadi munculnya ajaran orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, tetapi tidak mau meninggalkan tata cara Yahudinya. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2. Beberapa orang datang dari Yudea. Yudea itu Yerusalem, ya, provinsi di mana Yerusalem ada. Terus ke Antioquia, di mana gereja sudah bertumbuh. Terus apa katanya? Dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak akan. Nah, mereka menekankan adat Yahudi disu. Padahal Injil mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena itu. Kita diselamatkan oleh korban Kristus di atas salib, kematian dan kebangkitan Kristus. Makanya dilawan oleh Paulus. Tolong baca ayat selanjutnya. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Dengan keras melawan dan pendapat mereka itu. Tapi karena ajaran Injil itu bukan ajaran perorangan, itu milik umat, milik jemaat, tidak bisa pendapat perorangan dijadikan patokan. Oleh karena biar sepandai-pandai apapun Paulus, pada akhirnya harus bersetujuan dengan rasul yang lain. Makanya ayat 3 dibaca. Mereka diantarkan oleh jemaat. Oh, cuma ayat 2 belum selesai tadi.
Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua. Pada para rasul dan para penatua. Jadi mulai saat itu para rasul tidak pernah sendiri, selalu disertai para penatua. Itulah yang nanti akan melanjutkan gereja. Ya, akhirnya mereka bertemu, mengadakan pertemuan. Itulah yang nanti disebut sebagai konsili. Ya, konsili ketika setiap ada ajaran-ajaran yang menyerang gereja, para pimpinan gereja, para romo ini ngumpul untuk membahas. Coba kita baca ayat yang keempat. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan. Nah, pada waktu itu masih ada orang-orang ini, mantan Yahudi itu yang tetap mempertahankan hukum Taurat itu. Ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, Golongan Farisi yang telah menjadi percaya, apa katanya? datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan dibaca. Nah, ini yang jadi masalah waktu itu. Orang-orang Farisi yang jadi Kristen tapi tidak meninggalkan cara pikiran Yahudinya. Maka ayat 6, terus? Maka bersidanglah rasul-rasul. Nah, bersidanglah, itulah namanya konsili. Mereka mengadakan konsili. Siapa yang ada di situ? Rasul-rasul dan penatua-penatua. Rasul-rasul dan penatua membahas. Sejak saat itulah gereja purba di dalam membahas masalah-masalah doktrinal. Nggak orang klaim, oh saya telah dapat Roh Kudus tadi malam mimpi ada ajaran baru, nggak gitu. Caranya adalah dengan konsili bersama-sama, berkumpul bersama. Nah, ini nanti pentingnya negara Turki ini sebagai latar belakang sejarah, karena konsili-konsili yang besar-besar itu dilakukan di sini. Ketika negara ini belum bernama Turki, masih bernama Bizantium. Ya, konsili-konsili gereja itu dilakukan di negara ini, Bizantium. Nanti saya jelaskan. Jelas ini ya. Dari situlah akhirnya kekristenan berkembang di mana-mana, dipimpin oleh para penatua dan para penilai atau para presbiter dan para episkop atau skop. Ya, di mana-mana. Nah, akhirnya tahun 100 rasul terakhir meninggal, yaitu Rasul Yohanes. Dia paling muda dan meninggal paling belakangan. Semua rasul yang lain meninggal menjadi martir, dianiaya, dibunuh dan lain-lain. Hanya satu-satunya rasul yang tidak meninggal, yang meninggal dengan umur tua adalah Rasul Yohanes. Nah, Rasul Yohanes ini tinggal di Turki sini, dia Efesus, dan waktu penganiayaan, kalau saya nggak salah Diokletianus, dia dibuang ke Pulau Patmos itu. Yang disitulah dia menulis surat kepada 7 jemaat, karena itu memang jemaat yang dilayani dia. Dia gembala dari jemaat-jemaat yang 7 itu yang ada di kota Turki ini, di negara Turki ini. Nah, itulah zaman Alkitab ya, tempatnya di negara Turki ini waktu itu namanya belum Bizantium juga, ya, masih disebut Anatolia, disebut Asia. Jadi Asia itu nama provinsi, satu provinsi di negara ini. Bukan seluruh benua Asia, tidak ada itu. Tapi kemudian baru seluruh timur dari negara Turki semua disebut Asia, ya. Tapi tadinya itu adalah salah satu provinsi Romawi yang ada di negara ini zaman itu, ya. Baik. Nah, selama hampir 300 tahun orang Kristen mengalami aniaya, dibunuh, disiksa macam-macam oleh tentara Romawi, oleh negara Romawi. Pada kira-kira tahun 310-an terjadi pergolakan kekuasaan di negara Romawi. Ya, ada 2 orang yang memperebutkan tahta Romawi. Yang satu namanya Maxentius, yang satu namanya Konstantinus. Konstantinus waktu itu bermarkas di York, Inggris. Maxentius berada di kota Roma. Nah, waktu itu prajurit-prajuritnya menginginkan supaya dia merebut haknya. Akhirnya Konstantinus menyeberangi selat Inggris lewat Perancis menuju ke Italia, karena Roma di Italia. Di tengah perjalanan itulah Konstantinus mendapatkan penglihatan. Waktu itu dia berdoa, ibunya sudah Kristen, bapaknya belum. Konstantinus masih belum juga waktu itu, tapi udah banyak pengaruh dari ibunya.
Pengaruh dari ibunya tentang Kristus. Di tengah jalan dia memohon supaya diberi kemenangan dalam peperangan itu. Dan dia berjanji, kalau aku dapat menang negaraku, aku persembahkan bagi kemuliaan nama Kristus. Nah, dia melihat penglihatan, ada salib yang bersinar di langit seperti matahari gitu. Lalu ada tulisan, dengan tanda ini engkau akan menang. Dengan tanda ini engkau menang, dalam bahasa Yunani disebut sebagai entutonika. Dengan tanda ini, dengan ini engkau akan menang. Akhirnya dia perintahkan semua prajuritnya untuk berhenti, untuk membuat tanda salib di perisainya dan di jubah belakangnya. Ini bukan perang salib loh ya. Ini pertobatan Konstantinus. Perang salib terjadi tahun 1204. 0 berapa gitu lupa saya. Ini baru tahun 300-an. Banyak orang keliru ini karena tahu sejarah ya. Nah, akhirnya Pak Konstantinus memerintahkan prajuritnya untuk untuk membuat tanda salib. Berangkatlah mereka ke Roma. Waktu itu Maxentius membuat jembatan yang kalau di salah satu teman kalau salah injak bisa tenggelam orangnya. Ya, akhirnya dia pikir nanti Konstantinus masuk situ nanti bisa terjebak, bisa tenggelam, masuk ke sungai mana itu yang terkenal di Roma itu. Sungai, lupa saya namanya. Pokoknya sungai di Roma itu. Nah, ternyata bukan Konstantinus yang salah injak, dia sendiri salah injak. Akhirnya dia tenggelam, dia mati, sehingga Maxentius mati tanpa Konstantinus membunuh. Dia terjebak. Itulah akhirnya Konstantinus mengklaim bahwa sayalah penguasa Roma satu-satunya. Tetapi karena Roma waktu itu adalah tempatnya senat Romawi, di mana kalau Pak Kaisar dibuat jadi raja, jadi dewa dan lain-lain, adalah tempatnya di situ. Konstantinus tidak mau mengkacaukan antara Kristus dengan dewa-dewa Romawi, maka dia memutuskan untuk membuat kota baru di suatu desa yang tadinya ditempati oleh kaum Megara. Di sana yang namanya Bizantium, ya kota ini. Yang sekarang kita berada di kota ini. Ya. Kenapa disebut Bizantium? Karena nenek moyang bangsa Megara ini disebut sebagai Bizas. Dari kata Bizas itulah dibentuk menjadi negara Bizantium. Lalu Konstantinus akhirnya membuat ibu kota baru di tempat itu, dinamakanlah itu menjadi kota bernama Konstantinopel, dari kata Yunani Konstantinopolis, artinya kotanya Konstantinus. Hanya setelah jatuh ke tangan Sultan Mehmed II tahun 1453, jadi kerajaan Bizantium jatuh ke tangan Turki pada tahun 1453, nama kota diganti Istanbul. Nah, Istanbul itu sendiri sebenarnya dari bahasa Yunani, Istinpoli. Bahasa Yunani artinya masuk ke dalam kota. Istinpoli menjadi Istanbul. Jadi kalau orang-orang itu menyebut mau kemana, Istinpoli gitu. Mau masuk ke kota, maksudnya kota yang paling besar waktu itu adalah kota Istanbul. Maka didirikanlah kota Konstantinopel ini. Akhirnya kota Konstantinopel menjadi ibu kota kedua dari kerajaan Roma, dan kerajaan Roma waktu itu akhirnya menjadi ada dua wilayah, Roma bagian barat dan Roma bagian timur. Roma bagian timur itulah yang disebut sebagai kerajaan Bizantium, dan itulah pusatnya gereja Ortodoks. Jadi gereja Ortodoks itu bukan gereja baru atau denominasi-denominasi yang lahir dari zaman Protestan, enggak. Ini dari gereja purba yang berlanjut sampai sekarang. Nah, saya kira untuk kali ini nanti kita lanjutkan lagi ya. Nanti kita lanjutkan sejarahnya ini. Jadi sudah tahu ya bagaimana berdirinya kota ini dari kacamata sejarah Kristen. Sebelum itu jatuh ke tangan Turki tahun 1453 ya. Pada waktu penyerangan Sultan Mehmed II ke tempat ini. Baik, terima kasih.
Jerome. Nih jembatannya nih. Lurus. Jer. Kan dia kalau dibuka pintunya ada yang pintu dia mati.
geser mundur ya.